Iya teh pasar apa sawah ya teh? Bapak masa nggak bisa nyiapin duit 1 miliar? Di pak kepalanya nih. Oke, urusan lahan mah urusan gampang, urusan saya. Pertanyaannya alatnya udah beli belum? Belum semua, Pak. Kalau penyeluhan ke warga, belum tentu nih warga ini bisa diatur. Susah. Pertanyaan saya adalah, Belum, Pak, berarti. alatnya, Bapak beli alatnya yang bisa milah. Tinggal nu kieu. Iya. Buang. Halo teman-teman, kembali lagi bersama channel FKR Project. Kali ini kita bakal ngebahas pasar induk Caringin. Salah satu aktivitas terbesar, tapi sayangnya juga jadi pusat penumpukan sampah. Sampah datang setiap hari, tapi nggak pernah bener-bener berkurang. Nah, seperti biasa, Deddy Mulyadi turun tangan. Bukan cuma bisa, tapi langsung turun ke tumpukan bau dan kotoran. Dimana tempat-tempat sampah itu yang gak layak lah. Ini agak beda emang Deddy Mulyadi. Pejabat yang mau gitu turun ke tempat sampah-sampah. Jarang banget kita lihat ada pejabat seperti ini teman-teman ya. Nah, di tengah bau dan keringat nih ya, yang penting bukan cuma bersihnya pasar, tapi juga bersihnya diri kalian teman-teman. Makanya nih, habis dari lokasi kayak gitu ya tempat sampah nih, gue pribadi sih pilihan mandinya sih pakai sabun mandi Dove sih. Ini teksturnya lembut tapi bersih, dapet banget nih dari sabun mandi Dove. Yang pengen beli, linknya langsung aja ada di deskripsi. Kita bahas gimana sih caranya satu orang yaitu Deddy Mulyadi ini berani melawan gunungan sampah, dan kenapa ini lebih dari sekedar bersih-bersih biasa. Mari kita bahas, kita mulai videonya sekarang juga. Let's go. Viralkan kondisi pasar induk Caringin saat ini, empek sampah yang menggunung sampai menutupi akses kendaraan mau masuk. Wow, sampahnya banyak banget ya. Ini minta diviralkan nih ya. Awalnya bermula dari sini. Wow, sampahnya ya. Wah, ini udah jadi satu ya, parkiran sama sampah ya. Airnya sampai hitam banget, itu asli. Oke, kita bisa lihat kondisinya di situ tuh, parkiran sama sampah udah jadi satu temen-temen, udah menyatu. Bahkan udah kayak bakal jadi tanah nih sampah ini ya. Saya udah nggak ngebayangin sih aroma dari yang tinggal di situ gimana gitu. Aroma pasar juga jadi nggak enak ya. Di sini bahkan ada komentar netizen nih. Pasar Caringin paling parah bau sampahnya. Separah itu teman-teman. Anda ke pasar niatnya pengen cari yang seger-seger, mencium aroma buah, aroma ikan, sayur-sayuran, malah cium aroma sampah. Mood kalian pasti bakal hancur sih teman-teman. Singkat ceritanya akhirnya Deddy Mulyadi kesini nih teman-teman. Kita lihat ya, Deddy Mulyadi kesini. Ini saya lagi di pasar. Nih, pasar. Iya teh. Jalannya. Pasar naon ieu teh? Pasar Caringin. Ieu teh pasar siga sawah tanduranan ieu teh. Ya tingali pasar siga sawah tanduranan. Ya Allah ya Robbi. Ya. Ari teh bisa harirup di jelema. Oh, harirup. Dirubah. Ini ada tumpukan sampah di sini, mungkin sekitar 1000 ton. 1000 ton ya. Lebih tuh, numpuk. Oh Allah ya Robbi. Nah, jadi solusinya harus segera pasar Caringin menyiapkan alat pengelolaan sampah, minimal insinerator, ya. Tidak boleh ini. Kira-kira pasar Caringin teh sok aya di nu radio RRI tiba heula. Harga kol bulat di pasar Caringin. Harga kol gepeng gitu sok aya. Aduh. Bu, hari ibu betah di dieu siga tanduraneun. Ya Allah ya Rabbi. Tuh. Ieu teh pasar apa sawah ieu teh? Kotor moal payu sona teh. Lain kitu. Kita tawis pasar rame, Pak Gub. Lain urusan pasar rame, pasar jorok, pasar rame. Ya, segera kita beresin pasar Caringin hari ini. Ya. Oke, hari ini pasarnya saya beresin, tetapi Bapak berkomitmen segera menyiapkan insinerator. Dalam 1 minggu insineratornya sudah dipasang. Mudah-mudahan. Ulah pakai mudah-mudahan. Serius. Ya, siap. Guys, kepala pasarnya tuh siapa ini nih? Ini kepala pasarnya ya. Tapi kita nggak ngebahas ini dulu kepala pasarnya, tapi kita lihat dari suasananya tadi ya. Nah, ini teman-teman. Maaf ya, kita diskusi di sini dulu. Kita bisa lihat itu jalannya nyatu banget ya.
sampah sama tanah itu udah jadi satu dah. Bahkan ini udah sawah ya teman-teman, udah kayak sawah teman-teman. Tanahnya itu udah nggak layak lagi lah buat diinjek. Bayangin kalau kalian naik motor pakai sendal udah lah. Nih, kotornya minta ampun. Kayak nggak pernah dibersihin ya teman-teman. Ya mungkin karena saking banyaknya sampah, jadi orang juga bingung gitu. Buangnya kemana, ya udahlah buang-buang aja gitu ya. Aduh, apalagi tadi udah numpuk tuh kan, sampah itu dikumpulin di situ doang, nggak di mana-mana. Kita lihat ya komentar netizen. Ternyata parah ya pasar Caringin. Selama ini nggak ada pejabat yang peduli, semuanya harus ke ADM. Dan tahu nggak sih kalian, menariknya mereka ini dipungutin uang biaya sampah teman-teman ya, 10.000 kalau nggak salah ya. Tapi kondisinya kayak gini. Oke, sekarang kepala pasarnya nih dipertanyakan teman-teman. Ini kok kayak gini, bisa kayak gini teman-teman ya. Bapak masa nggak bisa nyiapin duit 1 miliar? Ini Pak kepalanya nih. Ayo Pak. Pak Ep. Kenapa Siap. tidak bisa ngelola sampah mandiri? Siapa udah siap? Apa yang disiapkan? Teknologinya udah siap. Udah kapan siap. mulai operasi? Kemarin baru ditangan Pak Dedi, KDF Pergubnya, baru kemarin saya dengan BPKD kontraknya hari ini. Hari ini mulai. Jadi belum bisa Berarti dipakai. enggak kalau hari ini mulai berarti nggak usah saya angkut sampahnya. Bukan. Teknologinya mulai itu bukan mulai hari ini, Pak. Teknologinya penantangan kontraknya baru hari ini. Kontrak dipakai. dengan siapa? Dan BPKD, Pak. Lahannya menggunakan lahan provinsi. Tidak lah. Oke, urusan lahan mah urusan gampang, urusan Ya, saya. itu, Pak. Pertanyaannya alatnya udah beli belum? Belum semua, Pak. Belum semua. Masih persiapan. Persiapan. Perlu waktu kurang lebih 3 bulan. Wah, kalau lama. Bu, berapa lama bisa sampah? Ya mungkin 1 bulanan. 1 bulan. Ya kalau beliau 1 bulan, kalau kami 3 bulan. Kenapa swasta harus lebih cepat daripada Bukan, pemerintah? Pak, proses daripada mesinnya itu, Pak, dari itu kan custom, Pak. Dari mana Bapak beli mesin? Dari GKM, Pak. Kita bermitra dengan GKM. GKM teh mana? Global Kasih Hijau. Di mana itu? Sekarang lagi di jalan menuju. Ya udah sini. jangan gini loh Pak, jangan Bapak ngambil iuran sampah dari pembayaran sampah dari ini, Ya, tapi betul. duitnya nggak belanjain untuk pengelola sampah. Barang yang Bapak siapkan itu sudah alat yang bisa memilah belum? Untuk memilah, Pak. Jadi kami dari hulu melakukan edukasi kepada pedagang. Saya nggak percaya Pak. Nah, itu, Pak. Kalau penyeluhan ke warga, Ya. belum tentu nih warga ini bisa diatur. Ya, susah. Pertanyaan saya adalah Belum, Pak, berarti. alatnya, Bapak Belum. beli alatnya yang bisa milah. Karena Ya. alat yang bisa milah itu lebih mahal. Ya. Hasil akhirnya jadi Hasil apa? akhirnya sampahnya? jadi untuk gaskot gitu, kayak apa namanya, untuk pertanian. Kalau saya sih dengan pola alat itu memang itu baik buat lingkungan. Tapi pada prakteknya di hilirnya nggak ada yang nampung, numpuk lagi jadi sampah baru. Setuju, Pak. Pengalaman. Jadi Bapak trek nyiapkan rumah Pengalaman. atau itu udah setuju terus. Bukan, Pak. Makanya ini Setuju, yang terus. dipakai- Biar aing. Bukan. Itu Pak aing. Dibawakan dia setuju, dibawakan dia setuju. Bawa Bapak teh alatnya can aya. Pak TKDM, alat yang ditawarkan ke kami. Jadi ditawarkan. Bukan. Setelah kita bermitra, ini udah diserahkan segalanya ke Udah Pak. Bu, ini mah udah alatnya bakar aja deh. Nah, mangga. Ujung-ujungnya alatnya can aya. Jeung can ngadep-dep acan wanita rohan aing. Kita bahas ya dari video ini, kayaknya kepala pasar ini ada hal sesuatu yang ditutup-tutupi. Karena dari segi dia ngomong, ini hanya pendapat saya ya, kayak banyak banget alasannya, terus bertele-tele ketika mau ngadain barang ditunda lama banget. Tadi dia sebut sampai ngulur waktu 3 bulan. Sedangkan pemerintah bisa membeli alat tersebut dalam waktu sebulan. Entahlah itu kok bisa, itu kayak ada sesuatu hal yang mungkin ditutupi, bertele-tele ya. Terus minta mengedukasi orang-orang pasar. Orang-orang pasar itu belum tentu paham gitu mana sampah organik, anorganik. Mereka nggak ada waktu lah buat ngurusin kayak gitu. Ini bener banget ya kata Deddy Mulyadi, ini kayaknya kepala pasarnya agak bermasalah nih ya. Gak menemukan jalan keluar ya, tapi pinter banget ya kalau untuk ngomong. Ini pendapat saya ya teman-teman, kayak nyari alasan itu dapat dengan SDM Dinas Konoha, luar biasa. Kepala pasarnya juga luar biasa kok ini. Ayo bapak-bapak kepala daerah, monggo dicontohin Kang Deddy Mulyadi biar bangsa Indonesia ini akan menjadi bangsa yang bermartabat. Jarang saya ngeliat ada pejabat mau turun ke pasar yang becek-becek kayak gitu. Yang ada kan sekarang kalau mau pejabat mau turun nih, pasar itu dibersihin dulu, bener-bener bersih lah, sebersih mungkin baru dia mau turun gitu ya. Ini kan udah nggak bisa bersih lagi, bingung juga kan mereka sampahnya mau kemana. Setelah saya cari tahu alat
instalator ya. Instalator itu yang ini teman-teman ya, yang dimaksud Deddy Mulyadi. Nah, tidak ada api kan, tidak ada asap ya, clean ya. Nanti kita inputnya Keren pakai ya. CCTV, tidak ada asap, clean, apinya, sampahnya, sampah sayuran masukin. Saya penasaran, masuk telan. Tapi beling. Aduh, beling mah nggak ada beling, tadi kita nggak siapin beling. Tuh, masukin sayuran nggak ada masalah dia. Kan ke atas tidak ada asap. Kalau biasanya orang yang masukin sampah sayuran dia langsung Mati ya. berasap kan? Ayo mamam lagi. Matiin itunya, gasnya. Tuh Pak, kan clean kan? Bisa dilihat ya. Mau dimasukin Pampers. Apa bedanya? Itu Pampers itu. Saya Yang pakai hidrogen atau enggak? Mana bedanya? bedanya kalau mau hidrogen melempem Pak. Nggak akan bisa habis seperti ini. Oh, Nggak ada ekstrim ini Pak. luar. Tuh, sampai ke atas kan. Yang basah. Tuh sama basah ya, lihat tuh. Ada perubahan nggak ke struktur udaranya? Kan nggak ada. Tuh, tajaman hidrogennya itu bisa dilihat di atas. Dan ini tidak butuh listrik, tidak butuh BBM, ramah lingkungan, tanpa asap. Nah, ini teman-teman ya, yang kita bisa lihat ya, sampahnya itu nggak ada asap, jadi nggak ngerusak populasi udara yang ada di sana, teman-teman. Keren banget ini alatnya ya. Dan ada hal lagi yang lebih keren, dia nggak pakai listrik dan BBM ya. Terus hal yang bikin saya takjub adalah itu sampahnya bebas gitu. Kalian mau sampah sayuran, sampah plastik lah, segala macam itu bebas, dimasukin aja ke situ, kebakar dan nggak ada asapnya, gokil. Dan kalau kita lihat gimana sih masyarakat di sana ya, masyarakat di sana kalau jualan kayak gini teman-teman, saya dapat videonya. Tah tinggal tah nu kieu. Iya. Buang. Nah, sampah-sampah buah-buah yang busuk tuh pasti dibuang di depan tokonya atau di jalanan. Pasti itu tuh. Udah pasti nih, lihat ini aja udah segunung dari satu toko doang. Gimana di jalan-jalan yang lain di pasar Caringin teh nggak penuh gitu ya, udah mah hujan, sampah buah-buahan, belum sampah kemasan. Gitu kenapa sih nggak kerjasama gitu ya sama pihak-pihak terkait nih untuk kasih solusi gimana nih si sampah-sampah ini teh bisa bermanfaat gitu. Dibikin pupuk atau gimana gitu kan. Itu pengelolaan sampahnya aja sih sebenarnya sulit sepertinya ya. Sulit ya Allah, bau banget di luar sumpah. Lihat orang-orang pasar di sana ya suka menyepelekan sampah ya teman-teman. Ya, ini kelihatan banget sampahnya dilempar ke depan saja, dan yang jadi masalahnya oke, nanti dia bakal bersihin teman-teman, mungkin kalau udah selesai, kita kan nggak tahu ya. Nah kalau misalnya hujan nggak mungkin bakal dibersihin, tapi dibiarin. Kalau kena hujan nih bakal hanyut, larinya kemana? Larinya ke tengah jalan dan diinjek-injek, jadilah lumpur sampah di situ kayak tadi ya. Udah kayak sawah yang tadi ya. Ini gambarannya kayak gini nih. Di sini gue pengen lihat teman-teman hasil kinerja KDM setelah ke sana kayak gimana. Di sini saya menemukan konten yang menjelaskannya. Lanjut. Ini masih on proses ya. Kemarin tuh 1 mobil. Hari ini teh 3 mobil Pak. 3, hari ini 3 mobil. Ini udah 4 mobil, masih segini lagi. Tapi alhamdulillah jalan udah bisa dilewatin. Tuh. Ya kan? Mereka masih fokus di belakang itu. Tuh, masih fokus di belakang. Karena ini sampahnya 10.000 ton. Kan masih ada titik-titik kecil sampah, masih ada ini. Tapi alhamdulillah ini udah ada jalan buat mobil, udah bisa parkir kembali. Mereka masih fokus di belakang. Sampai sekarang orang-orang dari Pagub masih banyak, masih ada di sini untuk pengontrolan karena harus hari ini beres. Tuh. Mudah-mudahan aja ya
Caringinnya makin indah. Tuh. Karek opat mobil cina geningan. Karek opat mobil. Ini kemarin pas ada pagub ditarik 1 mobil. Hari ini ditarik 3 mobil. Masih segini lagi. Ini yang di depan ruko saya. Ya, ini mereka masih fokus untuk nyatuin, nanti diambil-ambilin per ini. Ini yang di depan ruko saya aja udah 4 mobil puso, nggak cukup. Ini 2 mobil lagi masih nggak cukup ini. Kita bisa lihat ya, para pemilik ruko di sana, salah satunya akun ini, dia udah bahagia dan senang banget apa yang dilakukan oleh tindakan KDM. Berarti kelihatan banget selama ini kepala pasarnya 0 hasil kerjanya, teman-teman ya. Sampai dia membuat video seperti ini. Dan ada satu lagi hal yang salut saat mendengar suara dia. Dia bilang tadi dikontrol sama orang-orangnya KDM. Jadi KDM gak lepas tangan aja, dia tetap masih ngawasin pakai orang-orang kepercayaan dia. Ini sih, ini keren banget ya. Ini menurut saya keren banget. Biar nggak cuma datang terus hilang gitu aja kan, nggak ada kontrol, nggak ada pengawasan. Nah ini kayaknya perlu deh diterapin oleh semua para pejabat nih ya. Kayaknya kebanyakan pejabat Kamu kayak gini udah tinggal. hasilnya 0 ya. Bayangin kalau kalian jualan terus depannya ada sampah sebagai pelanggan nih, mau nggak kalian? Nggak. Jujur deh, saya nggak mau. Karena aduh bau banget. Walaupun harganya lebih murah, mikir lagi kayaknya lebih 1.000 nggak masalah deh ya, daripada saya harus mencium terus melewati aroma-aroma sampah. Terus apalagi kalau hujan, beceknya minta ampun. Sendal kalian bakal bau banget ya. Semoga cepatlah dibeliin alat instalatornya teman-teman ya, buat pasar induk Caringin ini ya. Nanti kalau ada perkembangan viral lagi, kita coba bakal tampilin lagi perkembangannya kayak gimana. Tapi perkembangannya udah kayak gini ya, progresnya. Sampah-sampah udah mulai diangkut. Saya undur diri dulu, kalau ada salah kata mohon dimaafkan. Sampai jumpa di next video. Jangan lupa check out brand tersebut ada di bawah. See you, goodbye, bye bye, subscribe. Oke guys, subscribe channel FKR Project. Jangan lupa kalian subscribe channelnya FKR Project. Subscribe channel FKR Project. Hai guys, jangan lupa untuk subscribe FKR Project.